Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita dapat hadir berjamaah sholat di masjid tercinta. Semoga rangkaian ibadah yang kita laksanakan berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk malam ini ya, seputar kesehatan akan membahas masalah THT, telinga, hidung dan tenggorokan oleh ahlinya, yakni spesialis THT oleh Dr. Haji Firmansyah SPHT. Nanti boleh Pak Dokter kita buka sesi tanya jawab ya, karena memang kalau sudah masalah kesehatan ini pasti banyak pertanyaan. Baik, Pak Dokter kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kepada Allah kita panjatkan berkat limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan sharing atau bertukar pikiran mengenai masalah kesehatan, dan ini bukan pengajian, ini sekedar berbagi ilmu. Jadi nanti kalau dikaitkan dengan pengajian, mungkin saya nanti akan minta referensi dengan yang lebih tahu. Mungkin untuk sebelum saya lanjutkan, saya mungkin hanya memberikan sedikit pencerahan sekitar 10-15 menit. Mungkin lebih bagus kita nanti berdiskusi, karena kalau dibilang ahli mungkin tidak. Kebetulan karena saya bekerja di kesehatan, khususnya di bidang THT, ya mungkin sedikit lebih tahu itu saja. Tapi bukan berarti saya lebih pintar, lebih tahu, tidak. Jadi mungkin saya akan membuka topik ini dengan masalah yang lebih sedikit ringan, yaitu mengenai alergi. Alergi itu seluruh tubuh kita bisa kena. Jadi masing-masing organ tubuh itu tuh manifestasi atau alergi itu beda-beda. Contoh misalnya kalau di THT hidung, alergi itu keluhannya bisa bersin, hidung tersumbat, ingus, ingusnya itu jernih dan encer. Itu kalau di THT. Kalau di penyakit dalam atau di saluran cerna, alergi itu bisa orang muntah, mencret. Kalau di kulit, alergi itu bisa kulit ya seperti kayak galigato atau gatal-gatal. Kemudian kalau di mata, manifestasi atau gambaran alergi itu bisa mata merah, berair. Kalau di kulit, di kaki, ya, contoh misalnya pada kita yang alergi dengan deterjen. Jadi artinya alergi itu tuh bukan pada satu bidang, bukan pada satu disiplin ilmu. Semua tubuh kita bisa kena alergi. Tapi untuk kasus malam ini saya akan membahas tentang yang di THT, yaitu yang di hidung. Tidak terlepas juga bisa kena ke telinga, tapi juga bisa tenggorokan. Tapi mungkin yang lebih sering dikeluhkan oleh kita semua itu mengenai di hidung. Alergi sering disalahartikan, jadi gini, kira-kira alergi dengan sinusitis dianggap sama. Itu yang harus diingat. Alergi dengan sinusitis itu beda. Jadi kadang-kadang ada orang datang berobat, saya sinusitis, saya alergi, itu kalau sama, tidak. Alergi dan sinusitis itu beda. Kalau alergi itu manifestasi adalah reaksi hipersensitivitas atau reaksi tubuh yang berlebihan. Kalau sinusitis itu infeksi. Infeksi itu bisa infeksi bakteri, bisa infeksi virus. Tapi pada kasus
sinusitis itu kebanyakan dia bermasalah sinusitis karena infeksi bakteri. Jadi manifestasi alergi itu dari THT atau dari hidung ya bisa berupa hidung tersumbat, bersin-bersin, ingus yang berwarna jernih, encer, itu manifestasi alergi pada THT. Pada kasus alergi itu dia tidak bisa sembuh, tidak bisa hilang. Jadi sering orang bilang saya ketergantungan obat pada kasus alergi. Sebetulnya tidak. Alergi itu konsepnya bukan diobati, tapi dihindari. Jadi yang harus diingat, alergi itu bukan diobati, tapi dihindari. Jadi pada kasus penanganan alergi, kapan dia diobati? Setelah dihindari, bisa dihindari setelah dihindari tapi tetap muncul. Yang kedua dengan gerak tubuh atau olahraga yang teratur. Yang ketiga baru makan obat. Jadi pada kasus alergi, makan obat bukan pilihan yang pertama. Nah, karena alergi ini tidak bisa sembuh, tidak bisa hilang, makanya dia harus dijaga. Kenapa dia dijaga? Karena kalau tidak dijaga nanti akan menjadikan komplikasi atau penyulit, bisa sinusitis, bisa polip. Pada kasus alergi yang sudah disertai dengan penyulit atau komplikasi, penanganannya lebih rumit. Nanti ujung-ujungnya operasi. Nah, jadi kalau udah operasi, dia juga tidak akan sembuh total karena dasarnya alergi. Jadi dia akan berulang. Walaupun sudah operasi. Jadi pada kasus sinusitis atau pada kasus polip, kalau dasarnya atau penyebabnya alergi, ya nanti dia berulang lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun berulang lagi. Nah, salah satu faktor pemicu alergi adalah rokok. Nah, ini harus saya sampaikan. Ini bukan masalah suka atau sudah melarang atau tidak. Ini harus saya sampaikan. Kenapa rokok itu memicu? Karena iritasi asap. Terlepas apapun yang dikandung oleh asap rokok itu, rokok konvensional, rokok elektrik atau vape itu sama. Bahkan secara penelitian dinyatakan nge-vape itu tuh efek karsinogenik atau efek untuk kankernya lebih tinggi. Jadi pada kasus alergi, kalau kebiasaannya merokok tetap tidak bisa dihilangkan, ya itu juga susah. Jadi alergi itu adalah gaya hidup yang harus diperbaiki. Jadi jangan berpikir saya alergi, gaya hidup saya tidak mau dirubah, saya mau seenak saya, itu jangan. Jangan berpikir seperti itu. Jadi sering pasien-pasien datang dengan alergi itu dengan kebiasaan yang tidak mau diperbaiki, gaya hidup yang mau seenaknya, tetap merokok, itu tidak boleh. Itu alergi. Kemudian alergi ini secara teori itu meningkat di usia 20-30 tahun. Jadi bisa saja kita waktu kecil tidak muncul, usia 20-an belum begitu muncul, usia 30-an baru muncul, 40-an muncul. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, saya dulu makan ini tidak ada masalah, saya dulu gini tidak ada masalah, ini dulu nggak ada masalah, sekarang kok bisa muncul? Ya memang itu teorinya, usia 30-40 itu meningkat. Dan secara teori lagi, alergi itu hilang di usia 70-an. Secara teori, ini kita belum bicara teori. Jadi kalau bapak-bapak, ibu dan mau hilang alerginya ya di atas usia 70. Itu. Tapi itu teori, tapi tidak tertutup kemungkinan juga bisa muncul. Tapi pertanyaan yang lain, kenapa anak-anak bisa muncul alergi? Bisa. Semua usia mulai dari 0 sampai mati, kita meninggal, itu bisa kena alergi kapanpun. Alergi tidak bisa diobati secara tuntas, alergi tidak bisa dihilangkan. Artinya dijaga. Jadi jangan pada kasus alergi ada bahasa atau ada pernyataan muncul, saya ketergantungan obat, dengan obat saya sembuh. Itu tidak boleh, karena konsep dalam alergi bukan diobati tapi dihindari.
Eh, Salah satu juga yang kenapa alergi itu meningkat sekarang, kenapa alergi itu insidennya lebih tinggi? Pertama karena faktor pencemaran udara. Semakin tidak bagus kualitas udara suatu daerah, risiko alerginya makin tinggi. Yang kedua gaya hidup. Yang ketiga pola makan. Pada kasus alergi, makanan yang ada penyedap, pewarna, pengawet harus dihindari. Dan itu tuh semuanya penyedap, pewarna, pengawet itu memang sekarang semuanya tidak terlepas dari itu. Jadi harus dijaga, ya harus dihindari sebisa mungkin. Kalau pertanyaannya lagi, gimana cara kita menghindarinya, gimana cara kita menjaganya, ya itu dipulangkan kepada masing-masing gaya hidup kita, cara kita menghindari. Karena contoh kasus sekarang gini kira-kira. Sekarang kita terbiasa dengan makanan fast food atau makanan cepat saji. Itu juga tidak bagus. Kan makanan cepat saji pada kasus alergi itu sangat dihindari. Contoh misalnya ya saya mie instan itu juga tidak bagus. Atau fried chicken tidak usah kita sebut brand nama tertentu, tapi yang jelas makanan cepat saji secara kasus itu dihindari pada kasus alergi. Pada penanganan alergi seperti saya bilang tadi, ya yang pertama itu adalah hindari. Pada kasus THT alergi itu caranya bagaimana? Pertama, kipas angin tidak boleh. Hidung. Ya, alergi dari hidung itu kipas angin tidak boleh. Kenapa kipas angin tidak boleh? Pada alergi karena kipas angin itu bukan masalah anginnya, tapi adalah debu yang berterbangan. Jadi pada kasus alergi di hidung yang dianjurkan kalau mau dingin itu pakai AC, tapi juga suhunya tidak boleh terlalu dingin. Maaf, ini bukan promosi AC. Ini ya artinya kita berbicara realnya saja. Kipas angin tidak boleh ada. Jadi kalau pertanyaannya, saya tidak mampu beli kipas angin, saya tidak mampu beli AC, saya hanya mampu beli kipas angin. Ya pilihan cuma dua, jangan pakai kipas angin atau pakai AC. Kipas angin itu bukan masalah kemana arah anginnya, tapi adalah debu yang berterbangan. Itu masalah yang utamanya. Hindari faktor risikonya, hindari faktor penyebabnya. Yang kedua dengan olahraga. Olahraga itu tuh bukan hari ini lari 10 kilo, habis itu stop seminggu, bukan seperti itu. Kalau mau olahraga itu tuh yang teratur, karena tubuh kita ini terbiasa dengan hal-hal yang teratur. Jadi tubuh ini dia baru bisa merasakan, baru bisa adaptasi dengan hal-hal yang teratur. Dengan hal-hal yang mendadak dia tidak akan terlalu respon. Jadi kalau misalnya kita bawa gerak tubuh olahraga, misalnya hari ini 10 kilo, habis itu istirahat seminggu, habis itu 15 kilo istirahat itu nggak ada guna. Lebih bagus 200-300 meter. Itu masing-masing kita mungkin cara olahraganya beda-beda, sesuaikan. Yang penting adalah rutinitas. Itu menjadikan kebiasaan. Yang ketiga baru dengan obat. Obat itu nanti macam-macam. Kalau obat itu mungkin bahasanya udah bahasa dokter, artinya ke dokter. Tapi obat alergi yang paling sederhana yang mungkin kita kenal itu adalah CTM. Ya, CTM. Pada kasus CTM nanti akan ada muncul, saya kalau makan CTM ini ngantuk. Memang itu obat alergi itu, apapun jenis obat alergi, efek sampingnya ngantuk. Cuman obat-obat alergi yang terbaru itu minimal efek samping ngantuknya. Jadi efek ngantuk itu bukan karena fungsi obatnya, tapi efek sampingnya. Yang keempat, pengobatannya lah dengan operasi. Kalau kasus THT, kapan dia dioperasi? Ya kalau udah ada penyulit, udah ada komplikasi. Pada kasus THT, hidung, sinusitis, polip. Yang harus diingat, polip itu bukan tumor ganas. Polip itu adalah tumor jinak, dan polip itu tidak akan pernah
berubah jadi tumor ganas. Jadi saya juga sering mendapatkan, dulu saya polip, sekarang kok jadi tumor ganas. Itu tidak ada hubungan. Di tubuh kita itu alurnya sudah ada. Kalau dia jinak akan tetap jinak. Kalau dia akan jadi ganas, itu artinya mungkin dia udah ada ganas tapi belum muncul. Jadi kalau bahasa kedokterannya, masing-masing kita itu punya bakat. Cuma sekarang masalahnya bakat itu muncul apa tidak, itu saja. Ya jadi contoh misalnya kalau yang lagi tren kan, kalau tumor ganas itu misalnya pada ibu-ibu kanker payudara atau kanker serviks. Nah, itu kan sebetulnya udah ada cikal bakal, tapi ada yang berkembang, ada yang tidak, bergantung kepada respon tubuh, bergantung kepada prekansernya. Prekanser itu artinya dia ada, nanti kalau ada faktor pemicu baru dia muncul. Kalau dia tidak ada pemicu, dia tidak muncul. Mungkin itu dulu untuk bahasa pengantarnya. Kalau ada diskusi silahkan. Kalau ada pertanyaan, kalau di luar alergi boleh silakan, THT boleh silakan. Di luar itu kalau bisa saya jawab, saya jawab. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ini dari saya dulu karena ini memang tepat betul menimpa saya. Jadi saya ini kalau bangun tidur beberapa kali bersin. Bersin itu kadang bisa sampai 5 menit Pak. Dan ini bukan hanya tidur malam bangun subuh, tapi ketika saya tidur siang agak lama, katakanlah hari Ahad itu saya punya waktu agak lama untuk tidur, itu seperti itu juga muncul. Nah, jadi setelah bangun tidur itu ingin bersin terus. Kalau sudah bersin itu agak lama itu, maksudnya berulang-ulang gitu, sehingga lama bisa sampai 5 menit. Makasih Pak Ber. Alergi itu kalau secara teorinya munculnya sepertiga harimau pagi, itu insiden puncaknya. Jadi bisa saja orang misalnya tidur pakai kipas 2-3 jam dia nyaman, tapi nanti 4 jam 5 jam baru muncul. Dan memang secara teori harimau pagi itu kan terjadi pertukaran suhu. Artinya suhu harimau pagi itu lebih rendah daripada suhu sebelumnya itu. Tapi pada kasus yang Pak Amir keluhkan itu, ya kalau malam seperti itu kira-kira jawabannya. Terlepas dari dia misalnya tidak pakai kipas angin, debu yang terbebas, kadang-kadang yang tidak disadari itu faktor pemicu yang sering kita abaikan itu adalah stres dan kelelahan. Jadi faktor psikologis dari tubuh juga itu sangat berperan. Itu kadang-kadang hal-hal yang mungkin kita rasakan, saya kayaknya udah jaga, udah hindari, tapi kok bisa muncul. Memang kadang-kadang ada hal tertentu yang dari sisi ilmu kedokteran itu hal-hal yang tidak bisa kita jawab. Contohnya begini kira-kira. Orang sering melakukan medical check up, tapi dia kena penyakit juga. Kenapa bisa begitu? Ya kalau saya bilang situ tuh bukan unsur manusia lagi. Ada faktor, ya kalau saya bilang itu campur tangan Tuhan. Jadi tapi sebagai upaya, sebagai ikhtiar, sebagai usaha kita adalah kalau kita tahu kita alergi, harus kita hindari. Jadi kalau pada kasus THT misalnya debu, habis itu kalau binatang yang berbulu itu tidak boleh ada. Kemudian kasur atau bantal kapuk itu tidak boleh. Kayak karpet seperti ini itu dihindari. Artinya itu yang bisa dilakukan. Ya, dan gaya hidup sehat. Nah, tapi bukan berarti setelah kita lakukan pencegahan dengan menghindari faktor risiko, olahraga yang teratur, bukan berarti kita terbebas dari kasus alergi, tidak. Itu kira-kira mungkin. Memang secara kasus alergi ini adalah sampai sekarang ilmunya sangat berkembang karena tidak
karena dia belum bisa dijawab secara tuntas dan dia belum bisa disembuhkan. Makanya sesuatu penyakit yang belum bisa terjawab secara tuntas, belum bisa diselesaikan, itu pasti imun sangat berkembang. Sampai saya sekarang salah satu penyakit yang belum bisa disembuhkan itu kasus alergi. Itu mungkin jawaban sementara Pak Amir. Ada lain-lain Pak yang bertanya Pak? Silakan Pak. Yang tadi ingusan gitu ya. Kalau kita masih kecil dulu, itu kan kita juga ingusan Pak. Artinya misalnya warnanya kuning gitu. Iya. Tapi kalau kita sudah dewasa nih, apalagi saya sudah di atas 60 gitu kan, itu putih, bersih gitu kan gitu. Yang menjadi pertanyaan di sini, sehingga daya saya mencium sesuatu tuh agak lemah gitu kan. Sehingga kadang-kadang orang berangkat mau sini, saya ada merasa tahu gitu kan kayak gitu. Jadi saya bandingkan dengan istri saya, dia peka dengan bau itu gitu kan. Tapi kalau soal ini sama-sama ada juga yang bisa kayak gitu. Yang menjadi pertanyaan. Terima kasih Pak Dokter. Jadi penciuman itu adalah salah satu indera kita. Inderanya itu terletak di dalam hidung. Di dalam hidung, di bagian, bukan di bagian depan, tapi bagian ke belakang. Dia artinya gini, organ penciuman itu dia bisa menangkap bau kalau dia terbuka, artinya dia bersih. Kalau dia tertutup oleh sedikit cairan atau oleh kotoran, fungsi penciuman itu berkurang. Makanya kalau dikembalikan dalam ajaran agama, dalam berwudu yang benar itu adalah salah satu untuk merawat organ penciuman. Nah, kalau pertanyaannya kenapa punya saya kurang sensitif? Ya, kalau itu tuh banyak faktor. Kalau hidungnya bersih, dalam arti kata tidak ada gangguan, tidak ada infeksi, tidak ada peradangan, ya dengan usia itu pasti berpengaruh. Secara teori, usia di atas 40 itu fungsi organ kita udah berkurang Pak. Artinya fungsi proses penuaan itu udah jalan. Jadi proses penuaan itu di seluruh tubuh, pada aliran darah, pada pembuluh darah, pembuluh saraf, otot, otak, semuanya berkurang. Cuman itu tidak sama pada setiap orang. Ya, salah satu bukti adalah salah satu contoh, ada orang usia sampai 80-90 matanya masih terang. Ada orang sampai 80-90 giginya masih lengkap. Ada orang yang pendengarannya masih bagus. Ada orang usia 40-an pendengaran udah berkurang atau matanya udah mulai kabur. Ya, tapi secara teori, kita berbicara teori, di atas 40-an itu fungsi tubuh udah mulai berkurang. Makanya kalau secara teorinya di atas 40 mungkin tekanan darah udah mulai meningkat, kolesterol udah mulai meningkat, gula darah udah mulai meningkat. Makanya kan kalau dia di atas 40 kan anjurannya makan itu kan dijaga. Ya, jadi kalau bahasanya dulu saya makan 2 piring santai aja kok nggak ada masalah. Sekarang makan 1 piring kok udah seperti ini. Ya seperti itu kira-kira. Ya, tapi salah satu fungsi supaya penciuman itu bagus itu adalah dengan berwudu yang benar, istinja. Jadi kan istighfar, maaf. Berwudu yang benar itu kan salah satunya adalah air itu kan dihirup. Itu salah satu cara merawat organ penciuman. Dan makanya waktu COVID kan salah satu predileksi atau tempat virus COVID itu kan di hidung bagian belakang. Makanya dianjurkan rajin cuci hidung. Itu kira-kira Pak. Oke, ada yang lain? Terima kasih. Ini menyangkut mata. Pertama, udah tua-tua nih mata pecah yang tidak penting.
Ini begini menurut, jadi di usia yang sudah cukup tua ini, terutama ketajaman mata ini mungkin sudah mulai berkurang. Saya ketika mungkin membaca masih walaupun sudah berkurang tapi masih bisa membaca tanpa alat bantu. Tapi ketika kita melihat jarak jauh seperti mengendarai membawa mobil misalnya, itu ketika menuju jarak jauh kemudian ada lampu, sinar lampu itu kadang-kadang pengaruhnya sangat kuat. Apa kira-kira penyebabnya dan bagaimana cara merawatnya? Terima kasih. Kalau mata mungkin agak berat saya jawabnya, Pak. Tapi gini Pak, sini secara umum, kalau nanti kurang puas, ya mungkin saya coba berusaha bertanya dengan teman saya. Di atas 40 itu fungsi mata juga udah berkurang. Makanya kan kalau di atas 40 tuh kadang-kadang mata tuh melihat dekat itu udah agak susah. Jadi kalau di atas 40 itu melihat dekat susah. Kalau di waktu usia muda itu melihat jauh susah kan. Nah, tapi memang itu tidak mutlak. Kadang-kadang ada orang di atas 40-an melihatnya masih bagus. Ya, atau melihat jauhnya masih bagus. Terus sebaliknya. Seperti saya bilang tadi, fungsi tubuh itu di atas 40 secara teorinya berkurang. Tapi tidak berkurang itu bukan seperti A, B, C, D berurutan, tidak, bukan seperti itu. Dia bisa saja fungsi satu ini berkurang, yang lain tidak. Ya, tapi kalau kenapa dia bisa muncul? Ya, itu tuh kalau istilah kedokterannya namanya itu degenerasi, artinya penurunan fungsi secara umum. Nah, kalau untuk mata mungkin kalau menjawabnya terus terang saya agak susah, bukan takut saya nanti salah informasi Pak. Kalau untuk mata, tapi kalau mata pencarian mungkin saya nggak bisa jawab. Nah, jadi itu kira-kira. Tapi yang jelas secara umum dengan bertambahnya usia di atas 40 itu fungsi pasti berkurang Pak. Itu pasti. Cuman berkurangnya itu tidak seperti yang kita perkirakan, pendengaran berkurang, mata berkurang, bukan seperti itu. Relatif itu artinya di sini bisa iya, di sini bisa tidak, di sini bisa iya, di sini bisa tidak, gitu kira-kira. Jadi makanya faktor penuaan itu pada setiap orang tidak sama. Ya, itu mungkin Pak jawaban secara umum, karena terus terang ya kalau saya bilang ilmu ini makin lama makin sempit. Contohnya kalau dulu dokter umum itu lebih hebat daripada dokter spesialis. Sekarang saya saja dokter THT, begitu ditanya dengan mata yang tetangganya THT langsung agak sempoyong aja Pak. Artinya makin sempit ya, karena makin terbelah-belah. Ya. Oke, ada yang lain kira-kira? Ya silakan Bu. Nah, ini yang saya tanyakan, ini masalah pribadi saya Pak Dokter. Kalau misalnya tercium bau ini, harum-haruman seperti ruangan seperti ini, lalu tercium baygon elektrik atau bau-bauan yang masuk, itu spontan hidung saya terasa perih kali. Nah, jadi apakah ini berarti maksudnya saya alergi terhadap bau-bauan seperti itu? Mohon penjelasan Pak Dokter. Itu salah satu mekanisme alergi juga Bu. Jadi respon alergi itu tidak selalu sama. Jadi sebetulnya alergi itu reaksi normal pada tubuh, tapi berlebihan. Jadi kalau bahasa kedokterannya hipersensitivitas, sensitivitasnya itu tuh meningkat. Jadi mungkin kalau pada kasus yang Ibu ceritakan tadi, orang mencium itu biasa saja. Tapi pada kasus Ibu reaksinya berlebihan. Jadi itu sebetulnya termasuk mekanisme atau reaksi alergi, tapi manifestasi atau gambarannya beda-beda. Jadi seperti saya bilang tadi, yang reaksi alergi misalnya hidung tersumbat atau ingus, itu tuh tidak mutlak.
Itu tidak mutlak, itu hanya gambaran secara umum. Tapi yang jelas itu mekanisme alergi, caranya bagaimana? Ya hindari. Tidak, Bu. Tidak. Itu tidak ada apa, tapi kalau akan muncul pun gangguan alergi di paru-paru gitu. Mungkin itu ya tapi terus terang kalau untuk gambar-gambar seperti ini mungkin bisa kita diskusikan bersama. Kalau ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Sekali lagi, ini bukan maksud menggurui, bukan maksud mengajar, tidak. Saya juga bukan ahli di bidang ini, tapi mungkin karena saya sehari-hari bergerak di bidang kesehatan di THT, mungkin saya sedikit lebih tahu daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih. Mohon maaf salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.